Kalau untuk milenial yang ya rata-rata penghasilannya tuh nggak sebesar orang-orang yang langsung jadi sultan-sultan gitu, Bang. Oh, kita kan nggak punya uang nih, Mhm. jadi banknya dulu nih yang bayarin 800 juta dan itu salah satu strategi gitu. Kalau kita pengennya tadi bangun rumah dulu gitu kan, itu kan berarti kita harus menyediakan uang sebesar itu tuh. Gua dulu beli rumah di Depok ya, saat itu tahun berapa gitu ya, cicilannya masih 70.000. Hai Propers, balik lagi sama kita di Ngopi Ngobrol Pinter Investasi dan Properti. Kali ini kita kedatangan, Pak Ibnu ya, Siap. sebagai Chief Marketing Officer atau bisa disebut dengan CMO Property Group. Gimana, Pak? Yoi. Gimana gimana? Kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah ya. sehat. Tapi kayaknya nggak biasa nih manggil Pak. Soalnya gue biasanya tuh manggil Pak Ibnu ini sebagai Bang, karena masih muda gini masa dipanggilnya Pak Masih ya? masih kan usia gua usia Ya, milenial. masih Iya. milenial. Jadi kali ini kita ngundang Bang Ibnu tuh mau minta tanggapan Bang Ibnu nih. Gimana tuh tentang yang lagi sekarang nih dari tanggapan dari Ibu Menteri kita, Oke. Bu Sri Mulyani gimana anak milenial nih jadi susah beli rumah gitu, Bang. Hmm. Itu gimana Bang dari Bang Ibnu sendiri? Ya, secara milenial ya, Heeh. alhamdulillah sih, posisi gue nih saat ini ya udah ada rumah gitu Oh, ya. ada rumah. Jadi memang target gue sebelum usia 30 tuh habis merit ya, terutama tuh habis merit tuh udah punya rumah gitu. Cuma memang kalau kita baca nih ya berita-berita sekarang gitu ya, apalagi pasca pandemi gitu ya, backlog kan makin naik gitu. Oh, makin lagi tuh, Bang. Jadi orang-orang yang nggak punya rumah gitu ya, itu naik. Jumlahnya sekarang tuh di 12,75 juta gitu di Indonesia ya. Itu data dari Susenas Under gitu. Susenas. Gitu. Nah, sebelumnya tuh malah lebih kecil sebenarnya sebelum pandemi ya. Oh, sebelum pandemi itu emang lebih kecil tuh. Lebih Tapi kecil. kenapa bisa tuh, Bang? Pandemi malah makin meningkat gitu? Jelas, jelas itu. Karena kan pandemi kan dampak ke ekonominya besar ya. Heeh. Gitu, banyak yang di PHK, daya beli masyarakat berkurang gitu ya. Dan sampai sekarang mungkin ada yang belum pulih juga ya, daya beli masyarakatnya ya, daya beli buat konsumsi gitu ya. Apalagi mikirin buat beli rumah gitu. Naiknya ya hampir signifikan ya dari 11 jutaan ke 12 juta, 75 Wah, juta. lumayan gede itu memang ya. Gede gitu. Tiap tahun ya, hampir tiap tahun tuh naik data backlog. Oke, berarti emang kalau itu emang ternyata backlog perumahan di Indonesia terus meningkat ya, teman-teman ya. Jadi bisa karena harga tanah rumahnya yang semakin meningkat, jumlah populasi manusia juga semakin meningkat gitu ya, Bang, ya? Betul. Jadi kan ya tanah kan memang bumi ya, Memang nggak bumi diciptakan dua kali gitu ya. lagi sih. Instrumen investasi juga gitu ya. Jadi permintaan terhadap tanah juga makin lama makin tinggi ya. Itu yang menyebabkan harga tanah apalagi di kota-kota besar gitu ya. Mhm. Bahkan jangankan kota gitu ya, di kabupaten aja mulai meningkat gitu ya. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk gitu Heeh. ya, seiring dengan bertambahnya infrastruktur gitu. Akhirnya harga tanah naik, harga bangunan juga naik, apalagi gara-gara inflasi kan. Inflasi, betul. Inflasi lagi naik, harga bangunan pasti naik tuh kayak besi gitu ya, kayak pasir, semen. Juga sekarang kan upah juga naik ya. Upah naik, ya imbasnya lagi-lagi ke mana? Ke harga yang Harga harga rumah rumah. gitu. Harga rumah naik kan. Kalau kita bandingin deh Mhm. sama apa ya? Kenaikan gaji Nah, gitu. jadi mirip-mirip apa gimana tuh, Bang? Bukan mirip-mirip lagi tapi memang agak jauh Oh, udah gitu agak kan. jauh. Sementara rumah apa ya? Kebutuhan kan utamanya ada tiga kan? Heeh, betul. Sandang, 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 pangan, pangan, pakan. papan gitu kan. Ya setidaknya ya kalau udah berkeluarga kan minimal lah satu rumah gitu. Gitu dan ya Indonesia populasinya besar gitu ya, apalagi terkonsentrasinya juga di kota-kota besar gitu. Akibatnya harga rumah yang tinggi belum bisa kegapai nih sama Oh, milenial-milenial generasi-generasi ya. Apalagi milenial gitu. apalagi emang yang didapat dari pekerjaan dia mungkin belum sampai ke ini ya, Bang, ya, bisa beli rumah gitu. Nah, itu sebenarnya. Jadi makin seru nih, Bang, bisa nih minum dulu nih Roski nih. Oh, apa nih? Roski bisa Oh, diminum. produk Rosco ya. Roski. Kita tadi udah pesenin best sellernya nih hazelnut. Kita coba dulu ya. Oke. Jadi biar semakin enjoy gitu, Bang, Biar makannya. biar nggak haus gitu ya. Karena Betul. kan ngobrol nih. Ya, lumayan nih. Soalnya emang mungkin di penonton-penonton kita kebanyakan juga ada milenial. Oh, gitu. Jadi bingung beli rumah. Jadi Ah, paling kayak aduh, jadi investasi aja dari sekarang nih kan. oke. Berpikir investasi ya. Mhm.
Sama ini ya coklat buat Oke. ngilangin stres. Betul, coklat. Wih, mantep nih. Ini Enak ya. produk apa nih kalau yang ini nih? Kalau ini hazelnut. Kalau ini apa Lokal. nih? Sama bang. Emang ini Roscoe best ya. sellernya. Jadi kita cobain hazelnut aja dulu. Selain coklat apa nih? Ada banyak, ada coko, Oh. ada apa sih sebutnya kue Regal. regal, Oh. terus ada banyak bang kopi-kopi. Jadi nanti mungkin teman-teman yang pengen ini bisa langsung cobain aja Roscoe ya. Di mana aja, Bang? Di Depok bang, ada di Depok, ada di Puncak juga ada. Jadi di Puncak. Tapos, Juanda itu ada banyak tuh. Jadi Siap. untuk warga Depok atau di yang lagi ke Puncak bisa pesan ini nih Roscoe. Bisa nongki-nongki ya di sini. Itu bisa. Sambil diskusi investasi dan properti. Betul banget. Jadi masuk ya guys ya, masuk nih. Masuk. Nah bang, terus kalau pendapat Bang Ibnu itu gimana sih bang? Kalau misalkan tahap-tahapan nih orang-orang milenial kalau pengen beli rumah tuh, misalkan yang tadi Bang Ibnu menyusun atau mempunyai angan-angan tuh gimana tuh bang? Ya artinya segala sesuatu harus direncanain Rencana. ya. Artinya ya kita juga kan bisa mengukur kemampuan gitu ya, mengukur diri gitu ya. Saat ini tuh posisi kita di mana gitu. Kalau gua bisa sharing gitu ya, saat sebelum gua akhirnya memutuskan beli rumah atau investasi di properti gitu ya, pasti kan sebelumnya kita mengenal dulu tuh dunia properti itu seperti apa sih gitu kan, apa aja yang harus disiapkan buat pembeli rumah gitu ya. Semisal gitu ya, buat beli rumah kan biasanya keluar biaya buat down payment, DP gitu ya. Walaupun sekarang nih banyak DP yang 0% ibaratnya gitu ya. Tapi kan juga ada biaya-biaya lain gitu. Ketika beli rumah tuh kayak biaya KPR, kalau ngambil KPR ya. Kalau nggak KPR tetap akan keluar kayak biaya pajak pembeli, biaya notaris gitu. Terus biaya-biaya administrasi lain ya lumayan lah. Lumayan sih. Gitu. Jadi bukan lumayan lagi bang. Yang banyak malah itu. Lumayan banyak. Iya banyak banget. Jadi kita harus paham dulu nih apa sih yang harus kita siapkan dari sekarang gitu. Ya kita bisa menyiapkan uang lah setidaknya tiap bulan kita tabung gitu ya, kita sisihkan ya. Selain buat investasi, kita juga menyiapkan buat ya beli rumah tadi gitu. Betul. Jadi emang udah harus direncanain ya. Benar. Yang kedua, walaupun nih sekarang gaji kita ternyata terbatas nih. Ya misalkan UMR gitu ya atau di bawah UMR. Nah, kita tuh udah mulai membiasakan diri sebenarnya buat searching rumah gitu ya. Searching daerah-daerah yang pengen kita tuh beli rumah di situ. Di daerah gitu. situ misalkan ya. Benar. Karena kan ada daerah yang sekarang mungkin kondisinya masih sepi gitu ya. Tapi karena kita udah sering survei ke sana dan kita udah mempelajari daerah situ ya. Jadi kita paham wah ke depan tuh akan dibangun ini dan itu gitu. Jadi prospek ke depannya tuh daerah situ gimana ya. Benar gitu. Jadi kita tuh bisa mikirnya gimana ya? Lebih semangat gitu. Wah kalau gue bisa lebih cepat beli rumah di sini gitu kan. Berarti gue akan bisa mendapatkan potensi gain nih ke depannya gitu ya. Karena ya perkembangan infrastruktur kan semakin lama semakin ini ya, pesat ya. Pesat. Jadi emang hal yang paling diperhatikan juga itu jadi concernnya ke depannya itu Bang ya. Jadi daerah itu bakal terjadi apa aja di situ misalkan kayak entar jadi kota mandiri atau banyak lah di sana nanti mungkin ya. Benar. Di investasi lah itu jadi jatuhnya emang. Benar. Kalau ini Bang, orang tua itu mungkin kebanyakan itu ngizinin gak sih Bang kalau atau misalkan nih sebagai milenial kan tadi yang dibilang Ibu Sri Mulyani itu kebanyakan nanti kita tuh anak-anak milenial itu lebih numpang ke mertuanya gitu Bang. Itu apa menurut tanggapan Bang itu tuh gimana tuh Bang? Apa sah-sah aja atau justru mungkin ada tahapan sebelum kita beli rumah mungkin bisa dulu gitu numpang dulu atau gimana Bang? Iya, jadi karena tadi ya harga rumah yang tinggi ya dibandingkan penghasilan, akhirnya dengan kondisi tersebut belum siap buat beli rumah gitu. Akhirnya jatuhnya apa? Numpang ke mertua lah kalau kita kalau kita sudah menikah gitu ya, atau numpang di rumah orang tua sekarang gitu ya. Ya kalau kondisinya ya mertua atau orang tuanya tuh punya rumah. Iya. Kalau enggak kan repot gitu ya. Juga nanti. Akhirnya ngontrak gitu. Ya sebenarnya enggak ada yang salah ya dengan ngontrak ya, karena
Itu bisa jadi salah satu strategi juga ya, strategi untuk punya hunian ya. Jadi kita susun rencana nih ngontrak dulu, tapi ditargetkan nih misalkan setahun atau 2 tahun kemudian kita sudah mulai ngambil Ngambil KPR KPR. gitu. Kan ngambil KPR tuh eh, ada beberapa poin ya yang harus diperhatiin ya. Pertama, kita tuh bisa pakai gaji pribadi dan istri digabung gitu ya untuk mengajukan KPR gitu. Jadi gabungan gitu Bang gajinya? Ya, istilahnya kan joint income Joint tuh, income? joint income. Nah, cuma balik lagi tuh karena di perbankan ya, itu kan ada istilah karakter capability ya. Mhm. Kalau karakter itu biasanya yang dilihat tuh slik OJK-nya, BI checking-nya tuh. Jadi teman-teman milenial tuh banyak kan ibaratnya apa ya, ketelingsutnya tuh Cit. Oh, langsung. Itu Jadi gajinya tuh udah masuk, heeh. misalkan ya ke dalam cicilan rumah gitu ya. Cuma BI checking-nya jelek, Oh, jadi pas dicek sama Bank Indonesianya emang kurang bagus itu kurang trackingnya. bagus gitu. Karena misalkan kejebak di sorry ya, di Mhm. pinjol gitu ya Oh, atau di pay later gitu yang banyak gitu ya. Itu harus dikurang-kurangin tuh. oh. Jadi sederhananya gimana ya? Ya kita prioritasin dulu deh apa yang harus diprioritasin. Misalkan Mmm, beli rumah dulu, ya udah kita selama belum beli rumah, gaya hidupnya kita kecilin dulu lah, tahan-tahan tahan-tahan dulu dulu. gitu. Ya nggak apa-apa buat apa namanya gift kalau kita udah usaha keras nggak Mmm, apa-apa tetap kita healing atau segala macam. Tapi kita punya prioritas gitu. tuh ya teman-teman, jadi kalau kalian yang paylater-paylateran yang kagak kebayar nih, nah siap-siap aja tuh nanti pas BI checking ya nanti Bisa takutnya. bisa ke track 2 tahun gitu kan. Tuh, jadi bisalah tahan-tahan dulu lah. Kalau Tahan-tahan pengen dulu. healing-healing nggak masalah ya Bang ya, Iya, tapi buat jangan Civanya ya, banyak-banyak. jangan banyak-banyak ya. Ntar healing jadi hilang gitu. Nah betul. Nah ngomong-ngomong soal healing tadi Bang, Oke. karena orang kebanyakan kadang punya healing dia healing-healing terus nih, Iya, sampai dia kadang pas lagi healing nih, kayak misalkan oke. gue lagi healing, gue punya ada 2 pikiran gitu Bang, Oke. kayak pengen punya rumah Mhm. atau pengen bangun rumah gitu Bang. Jadi kadang ada yang beli langsung rumah jadi, Iya. ada yang langsung bangun gitu Bang, kayak Mhm bangun mhm sama mhm langsung punya jadi, itu mhm. lebih baiknya gimana sih Bang kalau untuk milenial yang ya rata-rata penghasilannya tuh nggak sebesar orang-orang yang langsung jadi sultan-sultan gitu Bang, itu gimana Bang? Oke. Jadi, itu kembali ke strategi lagi ya. Jadi Mhm, kan kalau kita beli via KPR gitu kan, eee, bank kan akan melunasi ke developer mhm, langsung. Jadi uang besar itu akan langsung keluar nih, misalkan harganya 800 juta, kita kan nggak punya uang nih, mhm, jadi banknya dulu nih yang bayarin 800 juta, dan itu salah satu strategi gitu. Kalau kita pengennya tadi bangun rumah dulu gitu kan, itu kan berarti kita harus menyediakan uang sebesar itu tuh. oh iya, bener bener. Kalaupun nggak 800 juta, sebenarnya kan bisa dicacah ya. Pertama kita beli tanah dulu, Oh beli tanah, nyicil gitu, jadinya ya Bang? nyicil. Misalkan nih kita mau beli tanah 70 meter, Mhm, dikali misalkan dapat harga tanahnya 2 juta, berarti kan kita harus mengeluarkan uang 140 juta dulu, gitu. Jadi dengan adanya tanah kan udah mengamankan posisi lah di awal oh gitu iya ya. bener bener bener. Kalau masalah bangunan kan bisa dibangun setahun lagi, dua Setahun lagi, tahun 2 tahun lagi, lagi, tiga iya tahun iya iya. lagi gitu ya. Sesuai sesuai kalau dia ada punya duit atau enggaknya ya? Bener gitu. Mmm. Tuh ada Shopee. Wah sorry. Biasa karena Suswana di sini kerja ya semua jadi Oh, mungkin siap. orderan gitu. Orderan ya kan. Orderan. Kita juga agak ini ya, main di Shopee ya. Iya so Iya. iya. Gitu ya. Jadi kalaupun beli tanah dulu dan akhirnya itu bangun itu bisa, dan sebenarnya bisa lebih murah ya secara hitungan ya. Karena Mmm, kan nggak ada bunga bank yang kita bayarkan gitu. Cuma memang akhirnya kita harus berpikir keras ya bagaimana caranya itu punya uang sebesar itu untuk beli tanah langsung cash gitu. Kalau oh, bangunan kan kita bisa nabung ya, nantilah 2 tahun lagi kita nabung, paling tabung kan ya. ngeluarin duit 100-200 juta gitu. Kalau tadi kita beli tanah 140 juta misalkan, terus bangunan sekitar 200 juta pun paling kita ngeluarin uang tiga ratus empat Mhm, puluh juta sampai 400 juta lebih inilah, lebih murah gitu. oke oke. Nah, tadi kan kita awalnya tuh nyinggung ini ya, apa, komentar dari Ibu Sri Mulyani ya, Oke. dari pemerintah. Nah, kalau upaya pemerintah itu sendiri gimana Bang? Untuk program-program pemerintah itu untuk membantu masyarakat punya rumah Oke. sendiri itu berjalan lancar atau enggak sih Bang? Sebenarnya pas pemerintahan Pak Jokowi ya, itu Mhm. ada program 1 juta rumah. Oh program satu rumah. Jadi kan
untuk mengatasi backlog ya, Mhm. itu berarti harus setidaknya dibangun gitu ya, rumah itu secara masif gitu ya. Masih. Salah satunya program 1 juta rumah ini gitu ya. Dan itu terewajantahkan tuh dalam program FLPP gitu ya, Apa tuh Bang FLPP? fasilitas likuiditas perumahan untuk subsidi gitu ya, Oh, gitu. Jadi pemerintah tuh ngasih subsidi ya, terutama untuk rumah-rumah menengah ke bawah gitu. Dan memang konsumennya itu rata-rata belum punya rumah. oh itu emang targetnya emang buat orang-orang yang belum punya rumah itu ya? Benar, itu sampai orang yang beli rumah subsidi itu harus ini melampirkan surat dari kelurahan bahwa Mhm. memang dia tuh belum punya rumah sebelumnya Oh, gitu. Dan itu bentuknya tuh bisa subsidi di bunga. Jadi bunganya tuh sekarang kalau buat rumah subsidi ya mhm, itu flat 5% flat 5%? selama 20 tahun. Oke berarti. Terus DP-nya tuh murah. Jadi bukan 10%, bukan 15%, itu di sekitar 1% gitu. Oh berarti dikecilin di DP-nya gitu ya Bang? Benar. Terus ada juga PPN tuh nggak dikenain Mmm, untuk kalau kita beli rumah subsidi gitu. PPN-nya 0 gitu. oh Kalau rumah komersil kan sekarang 11%. 11% PPN? 11%. Kalau di rumah subsidi 0. Terus developer juga dibantu. Dibantunya apa? Kayak bikin infrastruktur jalan gitu Mhm. ya. Terus dibantu dengan subsidi uang muka kalau buat Oh, konsumen. Jadi ada banyak gitu ya kalau untuk rumah subsidi. Nah, kalau untuk rumah komersil gitu ya, eh banyak kan itu dari perbankannya. oh dari perbankan langsung ya? Jadi semacam program yang memang khusus untuk milenial gitu. Milenial, Contohnya nih kalau di Bank Syariah Indonesia itu ada Griasi Muda. generasi muda. Jadi itu akan mempermudah milenial yang di bawah usia 30 tahun untuk mencicil. Jadi cicilannya tuh dibikin step up. Step up itu bertahap ya. Tahap Jadi di awal itu murah, nanti lama-lama akan makin naik naik gitu. gitu. Tapi di awalnya murah gitu. Oh untuk awalnya doang berarti ya? Ya buat promonya. Terus di BTN juga ada namanya BTN Hits gitu. Hits itu tujuannya buat milenial Oh, gitu. Dan mungkin di bank-bank lain juga ada gitu. tapi yang lebih hits itu dari tadi yang Bang Ibnu sebutin itu ya Bang? Yap, dari pemerintah gitu ya, dari perbankan gitu udah ada. Tapi kalau kelebihan dan kekurangan dari komersil sama subsidi itu apaan aja sih Bang? Aduh, kalau subsidi sebenarnya kita ini ya, terutama sih di lokasi ya. Lokasi, Karena kalau rumah subsidi rata-rata nggak di kota ya. aksesnya susah gitu ya Bang ya? Aksesnya ya sesuai perizinan site plan ya Oh, itu ya memang jalannya pasti besar. Cuma akses kemana-mananya butuh effort lah gitu. oh, Nggak semudah misalkan kita ke angkot dekat atau apa itu biasanya jarang sih yang kayak gitu ya. Terus dari segi kualitas bangunannya juga jauh di bawah komersil gitu ya. Bahkan beberapa rumah subsidi itu kita harus renov lagi. mhm, Makanya saya sangat apresiasi sekali gitu ya kepada developer yang memberikan rumah subsidi tapi plus gitu artinya eh, di atas standar dari yang ditetapkan pemerintah gitu. oh, Berarti empati developernya tuh tinggi banget tinggi banget berarti ya? gitu. Emang berarti setiap itu ada plus minusnya ya Plus Bang ya? minusnya gitu. Saya punya beberapa teman developer yang memang akhirnya menjualnya itu subsidi plus gitu walaupun harganya masih di subsidi. Oke oke oke. Terus gimana sih Bang kalau tanggapan Bang Ibnu nih, anak muda nih yang belum berkeluarga, Iya, terus masih tinggal sama orang tua juga, ada iya. keresahan dan kekhawatiran mengenai sulitnya beli rumah nih, Emang suatu saatnya gitu. keresahan yang lu hadapin tuh kayak Nah, gimana kalau kadang kalau kalau khawatir mah pasti ada ya Bang ya, ya tapi kan kayak keresahan kayak, apa nanti gue bisa beli nih di umur 26 atau 27 tahun, oke, nanti kayak beli rumah bisa nggak ya? Kayak oke. sekarang kayak nabung aja, masih nabung, masih Masih nyicil-nyicil nabung. kayak, wah sampai beli rumah gimana nih? Oke. Nah itu gimana Bang kalau buat Bang Ibnu dulu tuh ada kayak gitu nggak sih Bang, waktu di umur-umur kayak kita sekarang gini? Sedikit sharing-sharing aja ya Mhm, gitu ya. Karena kan gue juga pernah di fase itulah mhm, ibaratnya gitu ya. Jadi ya memang dengan gaji yang sekarang kita nggak bisa menyimpan banyak ya mhm, ibaratnya kayak gitu ya. Tapi betul. ada beberapa hal yang bisa kita upayakan lah. Gitu. Ya tadi gue udah sharing juga. Pertama kita harus mempelajari dulu industri Iya properti sih itu properti. seperti apa gitu kan. Ya setidaknya yang masuk ke investasi yang kita lakukan tuh investasi layar ke atas dulu gitu di otak kita Oh dulu iya gitu. iya iya. Yang kedua ya memang dengan adanya
apa namanya, gaji sekarang gitu ya. Misalkan, gua passion-nya tuh di bidang, konten kreator Mmm, atau videographer gitu ya. Dan kita tuh harus udah punya pakem gitu bahwa gua harus jadi master lah di bidang itu gitu. Dan gua akan jadi profesional banget di bidang itu karena gue percaya sih itu seiring waktu portofolio kita ke banyak gitu depannya. ya dan apa yang balik ke kita pun akan lebih besar gitu Oh ke iya, depannya. Jadi kondisi sekarang nggak bisa kita jadikan patokan buat ke kondisi ke depannya. depannya gitu. Betul Artinya betul. peluangnya tuh masih panjang lah gitu. Yang ketiga ya kita bisa ini sebenarnya. Ya tadi ya karena dunia ini kan udah serba online, serba internet dan peluangnya makin banyak Mmm, gitu ya. Artinya ada hal-hal yang bisa kita manfaatkan nih di luar jam kerja kita nih. Misalkan kita, akhirnya ada kan yang hobi cupang, akhirnya oh dia iya, iya, ternak ternak cupang gitu cupang ya, gitu ya. Jadi sesuai hobinya gitu sesuai ya. hobi gitu ya, dan mungkin penghasilannya itu jauh lebih besar gitu dibandingkan dengan, penghasilan dia selama Sama bekerja gitu ya. bekerja gitu. Ibaratnya bekerja ini jadi, safe haven-nya dia gitu ya atau, nyamannya dia buat menutupi kebutuhan sehari-hari, kalau yang itu buat passive income-nya dia Oh iya gitu. iya. Dan sekarang, misalkan nih teman saya nih dia jadi tiktokers gitu Heeh. kan, itu banyak di-endorse-endorse Oh gitu, di luar jam kerjanya dia itu memungkinkan banget buat generasi sekarang gitu, bahkan, di perbankan yang kayak seperti itu tuh di-accept gitu, buat gajinya gitu ya. mmm, Dan bahkan ada beberapa pembeli cash keras itu dapat penghasilannya memang dari hal tersebut gitu. berarti emang poinnya itu tadi yang investasi ke diri sendiri dulu tadi ya, Bang, ya? Kayak Bener, skill segala macam gitu skill ya? gitu, sertifikasi diperbanyak Mhm. gitu ya. Terus habis itu tadi juga ada buat nyari passive income, Benar, penghasilan tambahan itu juga perlu, jadi nggak cuman ngandelin income dari yang ya kerjaan dia sehari-hari dia lakuin ya, Bang, ya? benar benar benar. Nah, terus kalau kayak tadi nih, Bang, yang buat masa depan lah, Yap, kayak misalkan gua nanti udah berkeluarga nih, tiba-tiba udah hmm, berkeluarga tapi belum punya rumah nih. Nah, oke. itu lebih baik gua sewa apartemen atau ngontrak atau KPR langsung Hmm, atau gimana, Bang? Lebih enaknya itu gimana? kalau apartemen tuh semenjak pandemi memang turun ya, Turun. karena ya kita tuh jadi lebih mudah berpapasan Mhm, lah dengan orang lain ya, misalkan di lift atau di lobi gitu ya. Tapi kalau rumah satuan kan kita bisa menghindari itu ya. Makanya tren penjualan apartemen kan lagi kurang bagus kurang bagus. sekarang ini ya. Nah, strategi banyak orang sih memang kontrak dulu ya. Ngontrak dulu, Ngontrak Bang? dulu gitu ya. Terus abis itu baru berpikir untuk Mencari mencari-cari gitu. Karena kan beli rumah itu kayak jodoh-jodohan ya sebenarnya. oh, lebih Nggak bisa langsung kita serak gitu ya, Bang, ya? langsung serak gitu ya. Cuma kalau memang akhirnya dapat rezeki lebih awal ya lebih Disegerakan cepat ya? lebih baik karena kan kayak orang-orang tua kita lah dulu ya. Mhm. Semisal nih orang tua gua dulu beli rumah di Depok ya. Saat itu tahun berapa gitu ya. Cicilannya masih 70.000. Oh, 70.000? 70.000 gitu. Gaji dia dulu dari kantornya Heeh, 150.000 mhm. gitu. Tapi kan kalau kita lihat saat ini gitu ya, 70.000 Bisa 7 apa sih? bisa Di 7 juta tempat nggak? iya, kalau kita bandingin ngeluarin uang 70.000 sekarang kan Heeh, kayak ya konsumsi kita sehari sehari-hari gitu gitu. kayak makan, Ngopi terus gitu, ngopi, transportasi, dan segala gitu. macam. Artinya memang, di properti tuh uniknya gitu ya. Berarti emang gitu lah. Jadi kalau misalkan cuman mimpi doang, Bang, punya rumah itu gimana tuh, Bang, orang? Mimpi doang terus kayak nggak ada, "Aduh males males," cuman mimpi doang itu, Bang? Ya itu tadi, artinya akan terjebak di ini ya, harga rumah yang Harga rumah ya? makin naik dan kalau misalkan kita nggak ngambil saat ini Ini juga juga misalkan usia kita baru ngambil di 45 40. tahun baru ngambil Oh, KPR. KPR. Kita paling dikasih tenor sama bank cuma 10 tahun. Tapi kalau kita misalkan ngambil KPR itu di usia 35 atau 30 tahun, kita bisa tenor pinjamannya itu bisa Pinjaman dua lebih puluh lama. tahun, 25 tahun gitu. Karena mungkin bank juga ngelihat ya dari segi umur ya. Iya gitu. Karena kan memang dibatasin di usia pensiun ya. Mmm. Gitu. Tuh, anak muda, jadi nggak usah cuman mimpi doang ya, Iya, beli jadi rumah.
direncanakan lah ya. Jadi ngerencanain ya effort dikit, effort. Nah, ntar baru tuh langsung kalau ada rezeki langsung aja beli, jangan Iya, lama-lama lagi. betul. Takutnya nanti makin lama makin mahal tuh tanah Iya. kan. Dulu waktu gua masih muda malah kepikiran ya udah beli tanah dulu aja Tanah dulu. gitu. Ada banyak cara ya sebenarnya kalau buat dapetin harga properti miring Heeh. ibaratnya ya. Dengan beli di lelang tuh bisa salah satunya. Mungkin selain beli tanah mungkin bisa juga nanti dia kalau developer gitu Bang, kan ada yang developer kecil, besar Yap, itu gimana tuh Bang kalau dari pandangan Bang Ibnu? terkait apa? Kalau anak muda nih lebih baik kan kadang lebih mentingin gengsi ya. Jadi Iya. kayak aduh, gue beli rumah di ini Sinarmas Oh, oke. atau di Pakuwon gitu Bang. Itu unggulnya karena fasilitasnya lebih lengkap Fasilitas. gitu. Tapi kalau memang tadi ya menyesuaikan kondisi gitu Mhm. ya. Sebenarnya asalkan di developer itu terpercaya ya artinya legalitasnya aman, terus pembangunannya lancar, itu nggak ada masalah sih gitu. Oke, jadi mungkin itu nanti bisa pembahasan selanjutnya ya Bang ya. Boleh boleh Di boleh. nah kira-kira pembahasan di episode ngopi kali ini semoga yang anak-anak muda nih yang punya rencana beli rumah, Siap. terus tiba-tiba kena statement dari Bu Menteri kita itu tadi, jadi jangan takut ya, kurang Oke. lebih tuh kayak gitu aja ya Bang ya. Siap siap. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan bye-bye. Jangan lupa beli roscoe. Roscoe, Yoi. Roscoe. Mantap. Yuk, bro. Ya, mantap Bang. Thank you Bang. Sip. Udah, cut guys. Alhamdulillah. Itu berapa?